Shalom. Natal yang indah. Kabar baik. Berita sukacita buat kita semua. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini adalah penggenapan daripada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal yang 43 ayat yang 11 dan 12, yang demikian bunyinya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan memberitakan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Inilah berita Injil atau kabar baik yang menyelamatkan manusia berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengenai Injil, Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, pada umumnya yang diketahui oleh orang banyak ialah bahwa kabar baik, berita sukacita atau Injil itu adalah ketika Yesus lahir ke dalam dunia 2000 tahun lebih yang lalu di Israel, yang kita semua kenal sebagai peristiwa Natal. Dan kemudian itu dirayakan di mana-mana secara meriah sebagai ungkapan syukur, rasa sukacita, oleh karena telah datang Sang Juru Selamat yang memberikan pengampunan lewat penebusan oleh darahnya di kayu salib. Hanya itu. Padahal berita Injil atau kabar baik itu telah didengungkan sejak Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Setelah manusia pertama Adam dan Hawa di ayat ke-6 jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah merancang keselamatan bagi manusia berdosa dengan menjanjikan seorang keturunan perempuan. Dalam hal ini Hawa, yang digenapi di dalam diri Yesus. Di dalam Alkitab, Yesus merupakan tokoh sentral. Dan seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu merujuk atau merefer kepada hanya satu tokoh atau pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita kembali kepada Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini adalah awal permulaan Injil. Demikian firman Tuhan Allah kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dalam ayat ini ular adalah simbol atau lambang si jahat, yaitu iblis atau setan, yang telah menggoda dan menjerumuskan manusia pertama tersebut jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka terusir dari Taman Firdaus. Awalnya, iblis adalah malaikat Allah yang sangat luar biasa,
Tetapi oleh karena kecongkakannya, ingin menyamai Allah, maka dia diusir dari sorga dan diberikan hukuman kekal. Dan lautan api neraka telah disiapkan bagi dia. Perlu diketahui, ketika iblis memberontak, maka separuh daripada malaikat sorga ikut memberontak bersama dengan dia. Nah, pada saat iblis jatuh ke dalam dosa, ia tidak memperoleh kesempatan untuk bertobat. Bahkan vonis hukumannya telah inkrah, memiliki kekuatan hukum tetap menurut hukum Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa mendapat kesempatan untuk bertobat. Oleh karena anugerahnya yang sangat besar. Sehingga setiap orang yang menerima anugerahnya tersebut memperoleh penebusan lewat darah Yesus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terdapat dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Nah, inilah yang sangat tidak disukai oleh iblis. Oleh sebab itu, sejak itu iblis senantiasa berusaha menggagalkan rancangan keselamatan dari Allah. Masih ingatkah saudara mengenai cerita Nuh? Di dalam peristiwa Nuh, karena kejahatan manusia semakin menjadi-jadi di bumi pada waktu itu, maka Allah hendak memusnahkan manusia dan makhluk lainnya, seperti hewan dan seluruh jenis binatang yang ada. Inilah usaha penggagalan yang sangat keji yang dilakukan oleh iblis terhadap rencana Allah. Tetapi untung ada orang yang bernama Nuh, orang benar, yang tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dia hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Lewat air bah yang sangat dahsyat akibat turun hujan lebat di seluruh permukaan bumi selama 40 hari 40 malam terus menerus, maka mati, binasalah semua yang hidup, segala yang bergerak, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia, kecuali Nuh, beserta dengan semua yang bersama dengan dia di dalam bahtera, termasuk istri Nuh, ketiga anak lelakinya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantu perempuannya. Bayangkan, jika tidak ada Nuh, orang benar itu, apa yang terjadi? Bumi akan menjadi kering kerontang tanpa penghuni. Dan kita semua, saya dan saudara saat ini, tidak ada. Semua manusia mati. Keturunan perempuan yang dijanjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu Sang Mesias, anak Allah, anak manusia, tidak akan pernah terlahir di bumi ini. Artinya, seluruh manusia sebelum akhir bah akan mati binasa kekal di dalam dosanya. Karena tidak akan pernah ada pengampunan lewat penebusan dosa. Tapi puji Tuhan, tidak ada kekuatan apapun dari siapapun yang mampu menghalangi, menghentikan, bahkan menggagalkan rancangan rencana Allah tersebut, termasuk ular si iblis itu. Allah telah menentukan orang-orang pilihannya untuk menjaga agar tergenapinya nubuatan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, yang merupakan grand design akan datangnya Sang Firman Allah sebagai keturunan perempuan yang adalah juru selamat bagi semua manusia berdosa.
Dan orang-orang pilihan Allah tersebut ada di Alkitab. Dalam silsilah Tuhan Yesus pada kitab Matius pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 16 dan Lukas pasal 3 ayat 31 bagian terakhir sampai ayat yang ke-38. Yaitu dari Adam sampai Nuh. 10 keturunan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, dan Nuh. Kemudian dari Nuh sampai Abraham, 11 keturunan lewat anaknya Set. Set, Arpaksad, Kenan, Sela atau Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, dan Abraham. Kemudian dari Abraham sampai kepada Raja Daud, 14 keturunan. Dari Raja Daud sampai ke pembuangan di Babel, yaitu Jekonia, 14 keturunan. Dan dari pembuangan ke Babel, Jekonia sampai kepada Kristus, 14 keturunan. Yaitu Jekonia, Siltil, Jerubabel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eliezer, Matan, Yakub, Yusuf, Yesus yang disebut Kristus. Nah, kemudian hubungan ayah dan anak antara Yusuf dan Yesus adalah hubungan secara hukum, bukan hubungan secara biologis. Karena memang pada saat itu Yusuf telah bertunangan dengan Maria, ibu kandung Yesus. Menurut adat istiadat Yahudi pada saat itu, status suami istri itu bisa dilekatkan pada pasangan yang telah bertunangan, meskipun belum menikah. Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan Yusuf adalah suami Maria berdasarkan status tunangan tersebut. Konsekuensinya adalah Yusuf itu ayah daripada Yesus, namun bukan secara biologis tetapi hanya secara hukum. Karena memang Tuhan Yesus tidak memiliki ayah biologis, sebab dia dikandung dari Yakobus, dari Roh Kudus. Matius 1 ayat yang ke-18. Dan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Itulah sebabnya Yesus harus lahir lewat rahim seorang perawan, itu Maria. Yang di dalam Kejadian 3 ayat 15 disebut keturunan perempuan. Nah, penggenapan Kejadian 3 ayat 15 di mana ular iblis meremukan tumit keturunan perempuan, yaitu Yesus, terjadi ketika sejak ditangkap Tuhan Yesus dianiaya, diludahi, ditinju, dibelenggu, ditanggalkan pakaiannya, kemudian dikenakan jubah ungu, diolok-olok, dihajar kepalanya, kemudian dijatuhi hukuman mati, sampai mati di kayu salib. Nah, hal ini untuk sementara seolah-olah iblis berhasil menggagalkan karya Yesus yang pada saat itu sedang menjalankan misi Bapaknya, yaitu melakukan tugas penebusan dosa. Nah, keadaan babak belur, hancur lebur, amat sangat menderita, bahkan sampai mati disalibkan. Inilah yang disebut dengan tumit keturunan perempuan tersebut, yaitu Yesus diremukan oleh si ular iblis itu. Tetapi kemudian terjadi serangan balik yang mematikan, di mana setelah 3 hari di alam maut, di dunia orang mati, yang dalam bahasa Yunaninya Hades, bahasa Ibraninya Sheol, kuasa iblis dihancurkan, sengat maut dipatahkan, dan iblis pada saat itu takluk
terkapar, tidak berdaya, tidak berkuasa, dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap setiap orang yang percaya yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah penggenapan nubuatan Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunan perempuan Yesus meremukan kepala ular si iblis tersebut. Nah, rancangan Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15 yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan mengutus firman-Nya, yaitu dirinya sendiri sebagai keturunan perempuan, telah digenapi lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ini merupakan kabar baik, berita sukacita yang menjadi kado terindah bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, oleh sebab itu yang perlu kita ketahui bahwa Natal bukan sekedar perayaan dengan menghias pohon Natal di rumah, membuat makanan yang enak, lalu mengundang sanak saudara dan handai tolan. Atau mungkin perayaan di gereja dan tempat-tempat lain seperti di hotel dan gedung-gedung pertemuan sejenisnya, mengundang pengkhotbah terkenal dengan WL berlevel nasional bahkan internasional, kesaksian pujian oleh artis yang sedang naik daun misalnya. Dan tentunya itu tidak salah, boleh-boleh saja. Akan tetapi ada makna Natal yang lebih dari semuanya itu, yaitu Yesus Kristus lahir di hati kita. Kapan? Yaitu pada saat pertama kali kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita lewat ikrar dalam baptisan. Kemudian kita merayakannya bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, atau bahkan setiap minggu, tetapi setiap hari dan setiap saat. Dia di dalam kita. Kita menikmati Dia dan meresponinya, serta memperhatikan perkembangan atau pertumbuhannya di dalam diri kita. Apakah Yesus bertumbuh makin besar di dalam diri kita, ataukah Ia hanya tetap saja menjadi seorang bayi yang terus-menerus sejak Ia lahir di dalam hati kita? Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 mengatakan, Dia, yaitu Yesus, harus semakin besar di dalam kita, dan kita harus semakin kecil, sampai hidup kita adalah Kristus. Kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Kemudian dilanjutkan dengan Galatia 2 ayat 20. Hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Dan hidup kita yang kita jalani di dalam daging di dunia ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Yesus, yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi, ucapan Natal harus ditujukan kepada diri kita sendiri, orang percaya, mewakili Yesus Kristus yang tinggal di dalam diri kita dengan memberikan kado terbaik, yaitu gaya hidup yang menyenangkan hatinya lewat tindakan ketaatan kepada seluruh kebenaran firman-Nya, terus-menerus setiap hari. Kesimpulannya, merayakan Natal tidak setiap tahun, tetapi setiap hari dan setiap saat. Terakhir, saya mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus lahir dalam hati saudara, tinggal dan diam di dalam diri saudara,
berikanlah senantiasa kado terbaik bagi Sang Raja. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.